Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Dakwah Kebangsaan, yang kami hormati muslimin wal muslimat, pemirsa dakwah kebangsaan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya hingga 80 tahun ini kita menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti syafaat beliau fid dunya hatta akhirah, dan selalu kita berharap diakui sebagai umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang cinta tanah air, maka ada satu makalah yang masyhur, hubul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Para ulama telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencintai tanah air kita, di mana di sana kita mendapatkan rezeki, menghirup udara, dan berbagai hal sampai kita dikubur pun nanti juga di Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Berbicara tentang cinta tanah air, maka penting kiranya ibda binafsi, dimulai dari diri kita masing-masing. Lebih tepatnya, dimulai dari keluarga kita. Maka, keluarga yang hebat, keluarga yang bermartabat, keluarga yang kokoh, inilah yang menjadi pondasi negara Indonesia akan menjadi hebat dan bermartabat. Negara ini sebuah negara, namun keluarga adalah negara terkecil di negara. Maka penting kiranya kita kembali mengingat apa yang menjadi rambu-rambu Allah, bagaimana harusnya kita membina keluarga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, kata Allah. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, aku jadikan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian merasakan ketentraman, kalian merasakan kedamaian. Jika sudah demikian, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, maka keluarga tersebut akan tercipta keluarga yang mawaddah, penuh dengan cinta, rahmah, penuh dengan kasih sayang. Maka dimulai dari keluarga atau negara terkecil berupa keluarga, marilah bagaimana kita berusaha menjadikan keluarga kita keluarga yang tentram atau sakinah, mawadah, penuh cinta, dan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Ini yang menjadi pondasi awal bentuk cinta tanah air kita kepada Indonesia. Baik, kalau membicarakan mengenai mawadah warahmah, tujuan dari berkeluarga, seperti yang digambarkan Allah, maka untuk mencapai keluarga yang selalu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, dibutuhkan bagaimana selalu menjaga ketentraman atau sakinah. Untuk mencapai itu, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, atau biasa kita sebut senjata lah, agar menjaga keluarga menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Yang pertama apa? Yang pertama, zawaj. Bahwasanya, tadi di awal, dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah sudah menggambarkan, aku ciptakan kalian berpasangan dari jenis kalian sendiri. Maka jenis kita maksudnya di sini adalah laki-laki dan perempuan. Bisa dipahamkan, laki-laki dan perempuan itu berbeda, baik secara fisikly atau zahirnya, ataupun secara psikis atau mentalitasnya. Maka gambarannya perlu kita pahamkan, saya dengan pasangan saya ini memang berbeda. Maka perbedaan tadi bagaimana take and give, bagaimana bisa memberi, bisa menerima. Sebagai halnya mungkin paling gampang kita ambil contoh toples ya. Toples itu kan toplesnya dan tutupnya berbeda. Tapi ketika toples dan tutupnya tadi disatukan, akan menjadi berguna. Begitulah kiranya berumah tangga, agar tidak gampang goyah, agar menjadi keluarga yang kokoh, sehingga bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang bermanfaat dan lebih bergaya guna. Kita awali dengan, oh saya memang berbeda diciptakan dengan pasangan saya oleh Allah. Akan timbul rasa toleransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, senjata yang perlu kita pegang adalah mitsaqun walizon, janji kokoh. Kita dan pasangan kita telah disatukan dalam satu akad nikah, perkawinan, yang mana pada kala itu ketika kita berakad nih ya, kita sedang mengguncang arsy-Nya Allah. Gak sopan banget sebenarnya. Raja di raja, singgasananya kita hebohkan gitu ya. Maka di sini apakah Allah marah? Tidak. Allah senang arsy-Nya diguncang oleh manusia dalam satu ikatan suci, akad ijab qabul, mitsaqun walizon. Karena apa? Dari yang haram menjadi halal. Kemudian yang ketiga, yaitu muasyarah bil ma'ruf,
Setelah berumah tangga dibutuhkan saling berlaku baik. Kalau kita ambil dari Al-Quran, perintahnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, lebih pada laki-laki. Wa'ashiruhunna, maka perlakukanlah istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan baik. Kenapa? Dimulai dari laki-laki. Memang secara sunnatullahnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin bagi perempuan. Maka ada istilah orang-orang kekinian ya. Sebenarnya istrimu baik tidak itu bagaimana suami ngedidiknya, atau istri itu cerminan dari suaminya. Keberhasilan istri jadi solihah itu bagaimana suami ini bisa menjadi hal yang menjadikan istri tersebut menjadi solihah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, saling memperlakukan pasangan dengan baik. Untuk yang keempat yang perlu digunakan sebagai senjata agar keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah atau pondasinya, yaitu musyawarah. Pernikahan dimulai dengan komunikasi, maka harus dijaga dengan komunikasi. Kita coba ingat bahwasanya rukun syarat nikah ya, ada calon pengantin laki-laki, perempuan, wali, mahar, ijab, dua saksi, kemudian satu lagi yaitu ijab kabul. Maka ijab kabul ini adalah satu komunikasi. Dari semua syarat rukun pernikahan sudah disiapkan, tapi ketika katakan sang wali dan wali nikah dan calon pengantin laki-laki tidak melakukan komunikasi berupa ijab kabul tadi, maka tidak akan syah pernikahan sengotot apapun. Maka berumah tangga itu dimulai dengan komunikasi. Begitu juga ketika keluarga kita ingin menjadi keluarga yang baik, yang kokoh, harus senantiasa dijaga dengan komunikasi. Bahkan Rasulullah mengatakan, termasuk bukan umatku orang yang diem-dieman lebih dari 3 hari. Ini penting diterapkan di sini. Artinya apa? Manusiawi. Kadang-kala kita lagi ngambek nih ya, malas untuk ngobrol dengan pasangan. Tapi ingat, jangan lama-lama. Karena itu yang menjadikan berbahayanya masuknya setan. Fa'azallahum syaitan. Setan akan membisikkan sehingga apa? Sehingga kehancuran rumah tangga akan gampang terjadi. Dari apa? Diam-diaman. Maka berkomunikasilah dengan baik untuk menjaga pernikahan. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu taradin, saling ridho. Ini poin yang sangat penting. Tidak mengingkari orang mempunyai masa lalu. Bahkan al-insan mahallu khata'an nisyan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada salah lupanya, itu sudah manusiawi. Maka kadangkala ada kasuistik ketika pasangan belum bisa melupakan mantannya, gitu umpamanya ya. Ada salah satu kasuistik yang seperti itu. Ini ternyata banyak juga menjadi cikal bakal perpecahan. Ketika apa? Ketika belum ada rasa ridho. Saya pernah mendapatkan satu curhatan dari salah seorang teman. Ketika itu sudah menikah 5 tahun. Mempunyai 1 anak, menyampaikan kepada saya sambil nangis, Mbak, bagaimana saya selama 5 tahun pernikahan belum merasakan nikmatnya hubungan suami istri, mohon maaf seksual dengan suami saya. Saya mengatakan, kok bisa, kan sudah punya anak 1. Saya baru merasakan nikmatnya hubungan senggama dengan suami saya ketika saya membayangkan mantan saya. Maka tadi konsep tarodin itu tidak ada. Yang kesiksa siapa? Kesiksa sang orang atau yang tidak merasa ridho itu sendiri. Maka penting kiranya berumah tangga itu dipondasi dengan saling ridho. Ketika orang sudah ridho, yang ada ikhlas, disakiti sesakit apapun tidak terasa, yang ada sabar dan syukur. Nah, jika pondasi-pondasi berumah tangga tadi kita bisa laksanakan, insya Allah keluarga ini akan menjadi keluarga yang hebat, yang kokoh. Dengan demikian, ini adalah bentuk kita mencintai tanah air Indonesia. Sehingga dari keluarga-keluarga yang hebat, yang kokoh, akan terbentuk masyarakat yang hebat dan kokoh pula. Demikian juga akan terbentuk negara yang hebat, kokoh, dan bermartabat. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Hadirin wal hadirat pemirsa dakwah kebangsaan yang saya cintai, itu kiranya menjadi muhasabah untuk kita semuanya, dan semoga keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan ketentraman, sehingga bangsa Indonesia, negara Indonesia menjadi negara yang tentram. Bill Clinton menek klopo, cukup semanten atur kawula. Wa minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.